Ika ini dia sudah resign apa ya? Oh iya, udah saya tandain kok warna merah. Ya, kemudian ada Mbak Umi Latifah, boleh Mbak Umi? Ya, saya Pak. Oke, Ya, kemudian selanjutnya. ada Mas Wahyu Pratama, boleh Mas Wahyu? Ya, halo saya Pak. Ya, kemudian ada saya sendiri. Jadi kita ada berlima. Kemudian kita langsung masuk aja ke materinya. Akan dibacakan oleh Mas Wahyu. Boleh Mas Wahyu dibacakan? Baik, buat yang pertama dari mulai pengertian sistem informasi manufaktur dan tujuan. Sistem informasi manufaktur adalah sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Yang kedua ada tujuan sistem informasi manufaktur, di mana tujuan sistem informasi manufaktur adalah untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan seperti perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Tujuan ini juga berhubungan dengan menghitung harga pokok penjualan terhadap produk yang dihasilkan, dan hasil akhirnya untuk berhubungan juga dengan penyediaan laporan keuangan dengan data yang benar. Yang ketiganya ada manfaat sistem informasi manufaktur. Yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih efisien dan tepat waktu karena menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, arsip perusahaan lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Yang ketiga, perusahaan lebih cepat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik akan membuat hasil produksi semakin cepat. Selanjutnya ada subsistem input. Terdiri dari yang pertama, sistem informasi akuntansi atau SIA. Proses sistem ini adalah pengumpulan data intern yang menjelaskan antara operasi manufaktur dan data di lingkungan yang berhubungan dengan transaksi perusahaan secara supplier. Yang kedua ada subsistem industrial engineering atau IE. Sistem industrial engineering ini adalah sistem yang terlatih khusus mempelajari mengenai operasi manufaktur dan membuat sasaran perbaikan. Yang ketiga ada sistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan terakhir tentang sumber-sumber material, mesin, dan pekerja. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Wiji. Lanjutin, Kak. Ya, baik. Akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya itu subsistem output. Subsistem output terdiri dari satu, subsistem produksi yang merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses di setiap bagian kerja atau departemen yang mengukur produksi. Kedua, subsistem persediaan. Subsistem persediaan memberikan data jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan hal lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Fungsi subsistem persediaan adalah untuk mengukur volume aktivitas produksi dan persediaan yang diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga, subsistem kualitas merupakan semua hal yang berkaitan dengan kualitas, biaya, waktu, performa kerja, dan pemilihan supplier. Fungsi subsistem kualitas adalah bisa mengukur kualitas material saat dirubah. Keempat, subsistem biaya yang berguna untuk mengukur biaya yang terjadi selama aktivitas produksi. Unsur pengendalian biaya digolongkan menjadi dua, yaitu standar kerja yang baik dan sistem untuk melaporkan kegiatan secara rinci dan terjadi proses produksi yang akurat. Selanjutnya, 4 fungsi terpenting dalam manufaktur. Proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan atau input. Kedua, jasa-jasa penunjang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga proses pengolahan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Ketiga, perencanaan merupakan penempatan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi
dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar, waktu, atau periode tertentu. Keempat, pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan atau input pada kenyataan dapat dilaksanakan. Kemudian, manajemen sistem informasi faktur. Sistem informasi manufaktur digunakan baik dalam operasi sistem produksi fisik. Informasi itu digunakan oleh eksekutif perusahaan, manajer di area manufaktur, dan juga manajer di area lain. Para eksekutif termasuk wakil presiden, direktur manufaktur, menerima informasi dari semua sistem output superintendent pabrik juga menggunakan ikhtisar output yang menjelaskan seluruh operasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sahril. Terima kasih. Saya melanjutkan dari materi Mas Wiji. Manajer dalam pemasaran dan keuangan juga menggunakan output itu. Pemasar tertarik pada aspek produksi seperti biaya, kualitas, dan penyediaan karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi penjualan produk. Manajer keuangan memiliki perhatian khusus pada subsistem persediaan karena digunakan dalam menentukan investasi persediaan, dan pada subsistem produksi karena digunakan untuk membuat keputusan penting mengenai konstruksi atau perluasan pabrik. Model sistem informasi manufaktur. Yang pertama, sistem informasi manufaktur termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen secara keseluruhan. Sistem informasi manajemen lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah rantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Sifat sistem informasi keuangan. Sifat sistem informasi keuangan, adapun sifat-sifat dari informasi yang terkandung di dalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen-komponen yang antara lain yakni sebagai berikut. Yang pertama, relevan dan materialitas. Kedua, formal dan substansi. Ketiga, tingkat kepercayaan. 4, bebas dari bias. 5, dapat diperbandingkan. 6, konsistensi. 7, dapat dipahami. Tujuan sistem informasi keuangan. Yang pertama, memenuhi prinsip cepat. Sistem informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip cepat. Maksudnya adalah bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Kedua, mempunyai prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip aman. Maksudnya adalah bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan atas pertimbangan pengawasan-pengawasan intern. Yang ketiga, mempunyai prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah. Maksudnya adalah bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Umi Latifah. Silakan Kak. Izin melanjutkan. Fungsi sistem informasi keuangan yang pertama untuk menentukan hasil dari para pelaksanaan operasi perusahaan yang meliputi antara lain yakni sebagai berikut. A. Adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan. Yang B. Membuat laporan untuk pemimpin. Yang kedua, untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan yang meliputi antara lain yakni seperti pemeliharaan terhadap bermacam-macam buku dan rekening seperti kas, rekening-rekening milik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan.
tindak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Model dari sistem informasi keuangan, yang pertama subsistem input keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua, subsistem audit internal membantu SIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Yang ketiga, subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Yang kedua, ada subsistem output keuangan. Ada sistem peramalan, melakukan peramalan jangka panjang 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan strategis. Yang kedua, subsistem manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Yang ketiga, ada pengendalian penyiapan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Kesimpulannya, sistem informasi manufaktur adalah solusi tepat bagi perusahaan yang memikirkan prospeknya dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan sistem informasi manufaktur lebih menekankan kepada proses produksi mentah hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Sistem informasi manufaktur terdiri dari 3 subsistem input dan 4 subsistem output. Di dalam sistem informasi manufaktur, komputer mempunyai 2 sifat, yaitu sebagai sistem fisik, digunakan pada saat proses produksi dan pengontrolan, dan sebagai sistem informasi